warna revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan dengan baik. Begitu nggih, saya akhiri coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya nggih. Nggih. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Bu Marina. Kelihatannya di kantor hari ini Bu terlihat lesu sekali ya. Apakah ada permasalahan yang sedang Ibu hadapi di kelas Ibu? Ya, sebetulnya masalah itu banyak ya Bu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan yang dalam coaching ini adalah cara mengelola kelas gitu ya. Sekarang kan sistem PPDB di sekolah itu kan sistem zonasi. Jadi yang sekolah itu menghadapi siswa dengan beragam kemampuan gitu. Jadi ada kesenjangan yang cukup jauh gitu antara yang tingkat tinggi dengan tingkat rendah begitu. Jadi dalam pengelolaan kelas itu kadang-kala saya masih ada kesulitan gitu. Jadi kesulitannya itu menghadapi siswa dengan kesenjangan kemampuan yang cukup jauh begitu. Gitu. Saya menangkap tadi Ibu ingin mendapatkan solusi terkait dengan cara pengelolaan yang baik nih. Karena ada kesenjangan dari segi kemampuan seperti itu Ibu. Harapan saya nanti semua anak dengan berbagai kemampuan, dengan keberagaman mereka dari tingkat rendah maupun tinggi itu bisa terlayani dengan baik semuanya. Gitu. Kemudian boleh diceritakan Ibu bagaimana latar belakang peserta didik Ibu itu mungkin dari yang tinggi, rendah, sedang itu gambaran kemampuannya seperti apa? Boleh diceritakan Ibu? Ini mungkin ya ini akibat dari penerimaan PPDB yang zonasi. Jadi keadaan kalau dulu memang sekolah kami ini termasuk dalam kategori favorit. Jadi yang masuk itu nilainya tinggi-tinggi begitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini ada sistem zonasi itu sehingga apapun keadaan anak kan harus diterima gitu. Terlebih yang dekat dengan sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajarannya itu, apalagi saya ini ngajarnya matematika kalau di sekolah saya itu kebanyakan anak itu sudah menganggap matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit begitu. Jadi anak yang suka dengan yang tidak itu banyak sekali yang tidak suka begitu. Nah, kesulitan yang saya hadapi di kelas itu kalau kita mengajar sama kita prosesnya juga ada pengelompokan yang heterogen begitu. Kemudian nanti kalau ketika anak yang tingkat bawah itu biasanya kalau dalam berkelompok itu pun mereka enggan begitu untuk bekerja sama. Jadi mereka cenderung dia udahlah kamu aja yang mengerjakan gitu. Biasanya diserahkan kepada temannya yang yang lebih pinter tadi gitu. Jadi anak itu kemudian bersifat tidak aktif jadi pasif dalam kelompok. Jadi nanti yang sudah yang saya lakukan itu kan yang yang tergolong rendah tadi kan saya dampingi gitu. Saya dampingi lebih banyak ya itu nanti anak-anak yang yang tingkatnya tinggi itu nanti sering sekali aku sisah gitu ya. Jadi mereka kurang kok tidak juga diam gitu enggak. Kadang-kala mereka malah main HP, kadang-kala juga mereka cerita sendiri dengan temannya gojek begitu. Gitu. Kemudian yang misalkan kita memberikan soal yang agak tinggi pun kita melayani yang kategori tinggi tadi, nanti yang kelompok
bawah tadi ya udah mereka tiduran apa kayak ngono udah nggak nyambung lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi Ibu tadi sudah ini ya membuat solusi dengan cara yang tadi ya memfasilitasi dengan memberikan bimbingan khusus terhadap yang berkemampuan rendah, dan ketika jenengan memfasilitasi yang berkemampuan rendah, nanti yang tinggi mengabaikan seperti itu. Nggih. Apabila boleh tahu Ibu, dari yang Ibu lakukan dengan cara bimbingan khusus tadi, apakah ada progres seperti itu terkait dengan peserta didik yang berkemampuan rendah? Ya. Itu belum ya, jadi belum puas gitu. Jadi kalau melihat keadaan kelas seperti itu masih jalannya pembelajaran itu saya rasa belum harmonis begitu. Jadi masih ada kalau kita ngurusi yang satu ini, yang satu terabaikan gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini saya merasa belum maksimal melayani peserta didik gitu. Nggih. Kemudian Ibu, kan tadi ada pengelompokan. Pengelompokannya secara heterogen, kemudian belum maksimal gitu nggih. Rencana ke depan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi? Ya. Kalau saya amati ya untuk pembelajaran saya ini kan tadi mengelompokkan seperti biasa anak bekerja dalam kelompok, kemudian mereka presentasi ke depan. Jadi masih belum banyak menggunakan teknologi. Nah, kemudian saya berpikir begini, generasi sekarang itu kan adalah Gen Z ya. Mereka sangat familiar dengan gawai begitu. Jadi yang ingin saya rencanakan, rencana aksi ke depan itu adalah menggunakan kuisis dalam pembelajaran. Jadi nanti kalau menggunakan kuisis ya, itu semuanya kan kalau gawe HP itu semuanya punya. Jadi nanti anak-anak bisa interaksi masing-masing dalam pembelajaran itu mereka bisa aktif dalam berinteraksi. Oke. Menggunakan teknologi ya seperti kuisis. Kita tahu sendiri bahwa kuisis kan itu adalah aplikasi mengerjakan soal-soal nggih. Nah, untuk memfasilitasi peserta didik yang kurang tadi, apakah soalnya itu disamakan dengan yang lain ataukah dibuat berbeda atau bagaimana nanti sistemnya Ibu supaya nanti tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu bisa tercapai dengan maksimal? Ya. Jadi kita nanti mengadakan materi itu dari mana? Dari kuisis itu pun bisa. Jadi kuisis itu tidak hanya berupa game soal gitu. Jadi dari sana itu bisa ditampilkan materi pembelajarannya. Jadi nanti untuk materinya mungkin kita bisa menampilkan bersama, mungkin lewat saya ya, lewat terpusat dari guru untuk materi begitu. Nanti untuk kerja berikutnya ya bisa dari mereka bisa dibuat kelompok atau mungkin kalau mandiri pun itu juga bisa. Kalau mandiri itu anak kan punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi nanti kuisis itu tidak hanya berupa latihan soal, tidak hanya berupa game untuk mengerjakan soal, tapi materi pun bisa dari kuisis. Gitu. Jadi nanti tetap kita pandu dari guru tetap memandu untuk materinya. Gitu. Ya, jadi kuisisnya tidak hanya soal saja, tapi materi dimasukkan ke dalam kuisis. Materi juga itu bisa. Ya. Okay. Menarik sekali Ibu. Kita tahu sendiri bahwa Gen Z memang kehidupannya lekat sekali dengan teknologi seperti itu nih. Saya rasa solusi yang Ibu rencanakan itu sudah bagus sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu lakukan supaya hal ini bisa konsisten dilakukan oleh anak-anak. Kemudian tujuan yang pembelajaran itu pembelajaran yang ingin Ibu capai itu bisa tercapai dengan maksimal. Ya, untuk memantau agar itu bisa konsisten, itu tentu saya akan berkolaborasi
gitu, bekerja sama dengan rekan sejawat. Itu nanti untuk bisa observasi kelas, kemudian kami minta umpan balik. Jadi untuk kekurangannya apa dari pembelajaran yang saya lakukan itu tadi, nanti bisa direfleksikan bersama dengan rekan sejawat ya, melalui observasi kelas. Begitu Bu Marini. Ya, menarik sekali Bu percakapan hari ini. Jadi saya bisa menangkap solusi dari yang Ibu dapatkan. Jadi tadi Ibu sudah mencoba untuk berkelompok dengan cara heterogen, kemudian akan diperbaiki dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi kuisis, dan Ibu akan melibatkan teman sejawat ya untuk observasi di kelas ya. Bu Yuni, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik, kemudian peserta didik Ibu dapat terfasilitasi dengan baik, kemudian Ibu juga tidak ada tekanan, Ibu tetap bahagia, tetap menjadi guru yang bahagia, anak-anak menjadi anak yang bahagia dan merdeka. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Mungkin sudah dulu ya coaching yang kita lakukan. Selamat siang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan.